Sebentar. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam hari Shalom. 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 kita mempersiapkan kehidupan untuk Shalom. Allah. Siap Bapak Ibu? Untuk memuji dan menyembah Allah? Siap. Amin, haleluya. Kita berikan Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala puji, segala syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu.
Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, kami sembah, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, Kodalama Shande. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepadamu Bapa Yesus. Malam hari ini Tuhan kami bersatu hati memuji dan memuliakan namamu Bapa. Mari Tuhan Engkau layakkan setiap kami Tuhan malam hari ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah apa yang kami naikkan malam hari ini di hadapanmu Bapa, boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa Yesus. Naikkan sembahmu saudara, naikkan sembahmu, haleluya. Yang sembah, Engkau Allah yang besar, Engkau dahsyat. Amin. Engkau Amin. Haleluya. Benar. ajaib dan mulia. Dia yang Yesus yang Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang menyampaikan kesaksian atau apapun? Ada yang ditolong Tuhan atau mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Saya minta Pak Benny kalau misalnya musiknya di itu aja, unmute. Jadi kedengaran itu gitarnya, kalau penyembahan kan enak. Bentar ya, bentar ya. Oke. Gitarnya enggak kedengaran, Pak. Bentar, lo udah diaktifin? Iya, sudah. Bentar, pakai ini aja biar enak suara saya. Kita sama-sama punya nih. Iya, jadi apa penyembahannya biar nyambung gitu loh. Oke, baik, siap. baik, siap laksanakan. Haleluya. Ya Oke. maaf saudara ya, soalnya kan kita di ruang yang berbeda-beda, jadi ya. Betul. Oke. Mantap ya. Jadi kita Oke, memuji dan menyembah baik. Tuhan itu ada sesuatu yang enak. Ini Saya buka dulu ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang akan menyampaikan suatu kesaksian hidup kalau Tuhan sudah menolong, ada mujizat Allah terjadi, ada pertolongan Tuhan terjadi. Saya persilakan sambil supaya bisa itu antara musik dan pujian supaya bisa nyambung. Gimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang menyampaikan kesaksian? Yang mau bersaksi. Saya tahu kok, Kak Rahel ada yang tumpuk-tumpuk kesaksian. Pak Benny nih. aku udah silent, udah kunci mereka. Kalau ada yang mau kesaksian, angkat tangan. Oh, dikunci semua ternyata. Yang mau bersaksi boleh angkat tangan. Ya, kasih reaction yang di mana? Di Zoom itu kasih reaction kalau mau kesaksian. Saya tahu satu persatu. Ada nih yang bertumpuk-tumpuk kesaksiannya banyak saat Siapa yang mau nyicil kesaksian? Boleh angkat tangan. Satu kesaksian, satu berkat. Adi jangan gitu nih. Jangan lupa lo ya. Oh ya. Satu kesaksian. Naomi. Oh, Oke, baik. Bentar. Naomi ya. Mau berbagi berkat saksi. Bentar ya. Dan tanggal 24 nanti juga lagi cicilannya. Oke, sudah. Boleh di unmute. Silakan unmute Mama Nyunyun kalau mau Mama kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini ya, perkenalkan nama saya Ibu Naomi. Oke. Sebenarnya saya mau kesaksian kalau acaranya udah selesai, Bu. Tapi kalau ditembak sekarang jangan. Ya, sedikit kesaksian saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik di saat-saat saya membutuhkan. Tuhan itu selalu berserta dengan kita. Saat kita lagi ada masalah, dicurangin orang lain, kalau Tuhan itu tidak akan membiarkan anak-anaknya dicurangin orang lain juga, Tuhan itu akan melindungi kita juga gitu. Dan sebagian kesaksian saya yang di mana dulu ini ya, saya bingung karena banyak itu. Satu dulu cicil saya. Cicil. Iya, di tempat kerja saya ada persiapan bulan-bulan ini sibuk banget karena persiapan mau meeting parents. Saat saya meeting parents, saya tuh bingung, nggak tahu dapat materi pengajaran itu yang gimana, dapatnya gimana, ntar gimana takutnya itu kalau waktu ada meeting parent pengajarannya nggak bagus, nanti ada komplainan dari wali murid juga nggak bagus gitu ya. Jadi hari-hari kalau tiap tahun itu di sekolah kita ada acara meeting parents ya. Jadi butuh persiapan yang super ekstra dari biasanya.
pada akhirnya saya itu buka-buka di YouTube, di mana cari-cari buat bahan materi. Ternyata saya nggak ngedapatin juga. Pada akhirnya saya tuh cuma berdoa, berharap sama Tuhan, semoga Tuhan itu memberi hikmat. Ada ide tertentu yang bisa muncul dari di luar pemikiran saya. Pada akhirnya saya temukan jalan membuat kerajinan tangan lewat Katie board. Katie board itu kayak papan gitu. Serangkai menjadi pohon, serangkai menjadi ada yang menjadi pohon, serangkai ada yang menjadi tas anak sekolah untuk bahan materi pengajaran. Sebenarnya kalau bukan karena hikmat Tuhan, kayaknya saya nggak bisa memikir sampai ke sana ya. Pada akhirnya dengan kuat banget di hati kayaknya, kayaknya bikin kayak gini ini yang membuat anak-anak interesting ya. Pada akhirnya saya bikin semuanya untuk persiapan udah jadi, dan akhirnya rekan kerja itu memuji saya. Wah, kamu kok ada ide kayak gini, bikin kayak gini, dia bilang gitu sama saya. Terus kamu cari di mana? Haleluya. Nggak di mana? Dia bilang gitu. Saya bilang gitu, nggak nyari di mana. Ya cuma ide dari pemikiran saya sendiri, saya bilang gitu. Terus dia tuh nggak percaya. Salah satu teman guru saya itu, teman saya sekantor itu coba lacak-lacak di internet. Mungkin cari di internet, dia bilang. Ya cari aja kalau ada. Memang bukan dari internet, otomatis dari pemikiran saya itu sendiri gitu. Selama persiapan setengah bulan udah gagal. Terus habis itu persiapan lagi cuma berapa hari, dikasih berapa hari gitu waktu ya. Tapi Tuhan luar biasa, dia tuh memberi hikmat saya dan ada ide untuk membuat materi bahan pengajaran. Tuhan luar biasa. Saya selalu berdoa terima kasih Tuhan atas talenta yang Kau percayakan. Jadi saya tidak harus menyanyiakannya. Pokoknya Tuhan itu baik lah. Yes. Sebagian ini aja dulu. Yes. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya. Bagian kecil dari banyak kesaksian Cerina. Tolong Tuhan. Haleluya. Yes. Thank you, Naomi. Terima kasih buat Naomi. Jenny mau melanjut. Shalom semua. Kesaksian? Salam kenal, namaku Jenny. Jenny malam ini mau sharing cerita yang semalam juga udah sharing sama Kak Ririn, karena Kak Ririn sama Kak Beni yang selalu pantau kehidupan Jenny ya, dari mana sampai mana, dari mana sampai di titik mana. Jadi mau sharingkan tentang luar biasa, Tuhan itu luar biasa, sungguh baik. Dia mengajari Jenny tentang iman di mana betul di depan mata itu sudah nggak ada pengharapan, di mata manusia juga itu sesuatu yang mustahil ya, mustahil. Tapi Tuhan itu baik, baiknya karena dari segi mana? Selama ini dari cerita dari senior di tempat kerjanya Jenny, bahwasanya bos kita ini begini, begono, begana, tapi Tuhan itu membuat Jenny melihat tuh bosnya Jenny itu lain, nggak seperti yang mereka ceritakan gitu. Jadi nggak menyangka karena nggak menyangka sih, bos itu beberapa bulan ini perhatikan Jenny, gimana penjualanmu, karena nggak ada penjualan, gimana penjualanmu di sana, developer sudah nggak ada iklan loh, ditagi-tagi nggak dikirim-kirimnya. Aku kasihan sama kamu, pergi sana pulang pergi itu biaya semua, ntar kamu nggak ada pemasukan, kayak mana gitu hidupmu gitu. Jadi kembali lagi aku disuruh, ini udah ketiga atau keempat kalinya disuruh ke kantor. Jadi ke kantor jumpa bos, dia tanya pendapatku. Aku kembali lagi prinsip lagi ke iman, karena iman itu pengharapan. Memang sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita yakin, percaya bahwasanya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Jadi Jenny juga membawa kata-kata bos seperti ini. Kalau kita menjual produk, kalau kita lebih solid lagi kalau kita bisa jual produk di mana orang itu nggak bisa jual, itu udah bernilai. Jadi aku pegang kata-kata bos, kembali lagi ke bos.
Dan aku bicarakan bahwasanya ya seperti itu, tetap pendirian, aku tidak pindah karena bersama bos mau pindah ke proyek lain biar ada penjualan. Aku tetap pendirian, tetap berdiri di tempat lama untuk tidak ini. Karena Jenny yakin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Karena di mana di sana mengalami terobosan, orang lain yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan gitu melalui hidup kita. Jadi tetap Jenny pegang prinsip, tetap berdiri di situ. Haleluya. Iman Jenny sampai saat ini masih puji Tuhan, dijagai Tuhan, masih teguh, masih yakin gitu. Itu yang pertolongan Tuhan, yaitu di iman, keteguhan hati, keyakinan, dan tetap percaya. Amin. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, sebentar saya. Ini Jenny dengan Mama Nyunyun atau Naomi. Mereka Mama Nyunyun ini seorang guru tuh TK PAUD kalau di Indonesia. Jadi Mama Nyunyun ini salah satu kategori guru terbaik di sekolahnya, mendapatkan satu sertifikat. Nah, kemudian Mama Nyunyun ini atau Naomi ini memberikan selalu yang terbaik untuk sekolah itu. Sehingga Tuhan berperkara mengangkat beliau, memang tidak terlepas dari hidup beliau mengasihi Tuhan. Ya, karena kita terus mengarahkan, kita beri masukan seberapa kami bisa, kami mensupport dengan kata-kata dan doa, dan puji Tuhan Mama Nyunyun melihat karya Tuhan dalam hidup beliau, sehingga dengan keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Mama Nyunyun ini, teman-temannya pada benci dengan beliau. Pada tidak suka. Padahal Mama Nyunyun ini adalah orang terbaru kategori dibanding yang lainnya. Dan yang kedua, Mama Nyunyun ini bukan tamat kuliah. Yang lainnya ada yang tamat kuliah, bahkan rata-rata ya. Pokoknya punya sertifikasi bahasa Inggris. Mama Nyunyun ini otodidak bahasa Inggris dan juga otodidak bahasa Mandarin. Masuk ke dalam satu sekolah China, ya, bahasa Mandarin. Beliau mengajar dengan bahasa Inggris ya dan Mandarin. Beliau harus mengembangkan, memajukan, mengharumkan, menaikkan nama baik prestasi sekolah di mana Mama Nyunyun ini mengajar. Dan Mama Nyunyun bekerja keras dan berjuang. Saya berkata kepada Mama Nyunyun, ya tetap andalkan Tuhan, dan Mama Nyunyun terus baca firman, dengarkan firman Tuhan. Dan sangat uniknya dari beberapa yang lulusan kuliah, Mama Nyunyun ini yang tidak. Luar biasa, Tuhan angkat beliau, dipilih sama kepala sekolahnya. Saya bilang amazing God. Memang saya pernah bilang bahkan akan ada jemaat yang akan diberkati. Nah, lalu Mama Nyunyun melihat karya Tuhan lagi. Begitu dia dipercayakan sesuatu hal untuk sekolah itu, Mama Nyunyun ini sampai lembur, dia bekerja keras di situ. Nah, pada suatu ketika buntu pikirannya untuk kreatif yang harus dilakukan Mama Nyunyun ini kepada anak-anak. Tentu tidak mudah mempersiapkan bahan-bahan untuk menarik perhatian anak-anak. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau, lalu memiliki banyak ide-ide. Amazing, ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan maha kreatif. Ya, kalau belajar dengan Tuhan maha kreatif, kreativitas kita pasti Tuhan tambahkan. Amazing. Itu berkatnya Mama Nyunyun. Dan yang kedua, Jenny ini adalah seorang konsultan perumahan. Harganya lumayan. Awalnya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta. Beliau ini memiliki hati melayani. Kalau penjualannya rumahnya laku, beliau ini suka sekali mendukung, terkhusus pelayanan kita. Jadi hatinya beliau ini ada kepada anak-anak jalanan. Jadi hatinya ingin mensupport pelayanan kita.
Ya. Nah, dalam beberapa waktu penjualan rumah beliau belum ada yang terjual. Lalu C. Jenny ini dipindahkan di salah satu tempat yang baru dan itu tidak laku-laku tempat itu. Tapi C. Jenny ini suka menantang iman karena kalau laku terjual disebabkan oleh prospek itu biasa menurut C. Jenny. Maka C. Jenny bisa berkata tentang iman, dia mau melihat tangan Tuhan berperkara atas hidup beliau di tempat sekarang ini, tempat baru, tempat di mana tidak laku-laku ruko atau perumahan yang beliau tempati sekarang untuk dijual. Itu tadi diceritakan, dipanggil sama bosnya. Masih nggak bertahan di situ. Makanya C. Jenny bilang, kalau di tempat yang prospek terjual itu biasa. Tapi tempat yang tidak prospek itu yang luar biasa. Saya mau melihat tangan Tuhan. Bosnya beliau berkata, oke, jadilah sesuai imanmu. Nah ini kita terus dukung dalam doa. Saya bilang, selamat Anda memperjuangkan iman Anda. Saya bilang top Marco top. Tuhan Yesus beserta C. Jenny, saya bilang gitu. Nah, jadi supaya kita nyambung ceritanya ya. Nah, di sini yang saya sampaikan dari kesaksian mereka. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu Rahel. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah sekali lagi ya. Pak Benny, ku nyanyi haleluya. Kita sinkronkan antara lagu sama gitarnya dulu. Sing haleluya. Sing haleluya. Coba nyanyi aja, nanti saya akan ikuti. Sing haleluya to the Lord. Yes, amen. Yes.
Haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Your heart. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Amin. Haleluya. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Uralama shande, uralama shando. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Uralama shando, uralama shande, hallelujah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapa. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Yes. Malam hari ini Tuhan mendengarkan Amin. firman-Mu. Urapi Amin. hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan supaya menjadi hati-hati yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yesus. Kekal sampai selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mari Tuhan, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Beracaralah Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Hambanya, mana ini Pak Gansnya? Sudah boleh untuk menyampaikan firman bagi kita. Tolong di-unmute Pak Gan, di-unmute. Oke. Salam malam. Tolong di-unmute malam. ya. Oke. Kedengaran? Shalom, selamat malam. Oke. Kedengaran? Luar biasa. Mohon maaf sebelumnya saya terpaksa pakai ruangnya istri saya karena nggak tahu ini banyak gangguan. Ya. Malam. Iya, tapi tadi Ya. lebih juga tadi berjalan lancar juga. Iya. Berjalan lancar juga. Justru ini agak macet-macet ini. Oh ya? Ini macet-macet. Sebentar ya. Iya, nggak tahu yang lain ya. Yang lainnya lancar nggak ya? Yang tadi yang Pak Gan tempati tadi yang awal itu lancar tadi waktu ngobrol. Ini lancar kok, Kak. Lancar enggak ya? Lancar. Oke, ya? oke. 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 Saya lanjut. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya.
Iya, kok macet-macet ya di sini malah ya. Enggak, lancar kok. Lancar ya. Oke. Lancar. Salam Oke, teman-teman oke. semua. Kita langsung aja kita buka dalam Alkitab Shalom, kita. shalom. Salam. Nama saya tadi sudah diperkenalkan ya tadi ya. Jadi cukup sudah tahulah. Yang penting sudah saling melihat. Saya senang tadi ngeliat ada ibu siapa itu dalam penyembahan kok rasanya menghayati sekali ya. Saya lupa namanya siapa tadi. Luar biasa. Bu Naomi itu, Bu Naomi. Oke. Pak dibuka Bentar. suara mic. Bisa. Oh, kenapa ini ya? Laptop saya ini kayaknya bermasalah ini. Aduh. Aman. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aman. Oke. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 2. Kita sama-sama belajar. Udah. Kita buka dalam 1 Petrus 2. Ayatnya yang ke-19. Yang punya Alkitab silakan dibuka. Yang nggak punya Alkitab, buka HP-nya, tapi jangan WA ya. Oke, sudah didapat. 1 Petrus 2 ayat 19. Saya bacakan. Sebentar ya. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulangi, coba kita simak dengan seksama ya. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena, stop, di situ dikatakan apa? Sadar. Nah, mari sama-sama kita belajar, kita membuka mindset kita. Kenapa kok Rasul Petrus mengatakan harus ada penekanan sadar di dalam kalimat 1 Petrus 2 ayat 19 ini. Sebab karena adalah kasih karunia, jika seorang karena dengan sadar, saya tanda petik kata sadar. Kalau kita melihat ya, lebih jauh kita membedah arti daripada kata sadar ini, itu adalah mengacu pada suatu hati nurani. Hati nurani kita ini dalam sini. Kesadaran itu merujuk pada hati kita. Ini Rasul Petrus mengatakan, sebab apa? Kasih karunia, jika seorang karena dengan sadar, karena dengan hati nuranimu, dengan hati nurani kita sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, akhir-akhir ini yang ingin saya share adalah bagaimana sebenarnya hati nurani ini sudah mengalami kemerosotan bukan hanya pada saat akhir zaman, di saat zamannya kita ini, bukan. Tapi di zaman-zamannya rasul-rasul sudah mengalami kemerosotan. Hati nurani, hati yang bijak, itu hampir semua pada hilang. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa pentingnya adanya kesadaran hatimu. Hati kita. Karena apa? Dasar segala sesuatu itu ada di hati kita. Ini kita harus membedah bagaimana
pentingnya hati nurani kita. Betapa pentingnya hati nurani kita untuk kita bisa melewati pergumulan kita, untuk bisa melewati sisa hidup kita di bumi ini. Untuk bisa melewati pertandingan hidup kita. Hidup kita ini adalah pertandingan. Nah, di dalam suatu pertandingan itu membutuhkan suatu kesadaran, kekompakan hati kita. Dan harus sadar menerima rasa sakit. Anak-anak Tuhan zaman sekarang itu lebih cenderung untuk menghindari rasa sakit. Tetapi kita tidak. Rasa sakit itu adalah makanan. Itu seumpama nutrisi yang harus kita minum, harus kita makan, karena dengan itulah kita akan bertumbuh. Nah, sekarang masalahnya, kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita, hati nurani yang seperti apa sebenarnya sih yang Tuhan mau? Yang Roh Kudus mau itu hati nurani yang seperti apa? Ada satu tokoh, saya tadi siang sempat telepon-teleponan sama Pak Beni sama istri, kita sempat banyak sharing, dan kita sempat menyinggung salah satu tokoh Alkitab yang sangat fenomenal, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang memiliki hati yang sangat jahat, Bapak Ibu. Kita pada tahu semua itu. Mungkin kalau zaman sekarang di Indonesia, ya boleh dikatakan ya kalau dia hidup di zamannya kita, dia pasti bergabung sama FPI. Seperti itu kira-kira. Nah, begitu jahatnya, dia mengejar, dia mau menistakan orang-orang Kristen, bahkan membunuh dengan politiknya dia orang yang pintar. Dia mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan orang Kristen, bahkan menindas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memakai dia menjadi alatnya. Nah, saya mempelajari hidupnya Rasul Paulus. Saudara bayangkan, orang yang memiliki hati yang keras, hati yang jahat, dan dia ada perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan, sedemikian rupa berjalan dengan waktu, hatinya menjadi lembut. Nah, ada satu hati yang selalu dia katakan dalam kitabnya di Kisah Rasul, bahkan di kepada anak rohaninya Timotius, dia mengatakan hal yang sama. Kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Coba kita buka Kisah Para Rasul 24. Ini adalah tema kita, topik kita. Kisah Para Rasul 24. Ayat yang ke-16, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Paulus mengatakan begini. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, pertanyaannya kenapa ada penekanan di dalam ayat ini? Hati nurani yang murni. Kalau ada hati nurani yang murni, berarti ada hati nurani yang tidak murni, Bapak Ibu. Kalau ada hati yang murni, berarti ada lawan daripada kemurnian, yaitu apa? Kejahatan. Hati yang jahat. Pikiran yang jahat. Itu sebabnya Rasul Paulus, saudara kalau baca Kisah Para Rasul, ya saya renungkan mulai dari pasal 23, 24, 25, 26. Rasul Paulus ini lagi dicerca sama orang Yahudi. Dia digiring menuju ke mahkamah agama, dia dilempar lagi ke Agripa, dilempar lagi ke Felix, dilempar lagi ke Kaisar Bernika, dan diadili dia di situ. Kisahnya begitu mencengangkan. Bayangkan, tuduhan demi tuduhan dilayangkan kepada sosok yang bernama Rasul Paulus. Orang Yahudi berusaha mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan Rasul Paulus. Salah satunya adalah pasal penistaan. Dan itu adalah pasal yang sekarang lagi berkumandang juga di zaman ini, penistaan.
agama. Tapi kenapa saya pelajarin? Dia begitu berani berkata-kata di hadapan para raja-raja, di hadapan para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negeri, wali negeri. Mungkin kalau sekarang itu seperti penyidik, jaksa, hakim. Oke, wajah saya jelek kok. Kalau zaman sekarang itu mungkin penyidik, jaksa, hakim, tapi dia begitu lantang, dia begitu berani. Tapi apa yang kita pelajari di sini? Apa yang diperkatakan sama Rasul Paulus, kenapa dia begitu berani? Adalah kebenaran. Bagaimana dia memperkatakan tentang Kristus itu. Semua orang tahu bahwa ini adalah pencari umat Kristen. Ini adalah musuhnya umat Kristen. Tetapi bagaimana orang ini bisa kembali berubah 180 derajat? Saya yakin mereka semua pasti akan kaget dan tidak bisa menerima keadaan itu. Kalau kita personalisasikan dalam bahasa sehari-hari, pasti orang-orang akan berkata seperti ini. Bukannya kamu yang membunuh orang Kristen. Bukannya kamu yang mencari-cari orang Kristen. Bukannya kamu yang memimpin mereka untuk menista orang Kristen. Tetapi kenapa sekarang kamu berbalik membela Kristus? Ini bahasa sehari-hari lah. Saya gambarkan seperti itu. Seorang yang jahat, pembunuh, menjadi pembela Kristus. Saudara, proses kehidupan itu tidak langsung terjadi serta-merta langsung seumpama kita membalikan tangan. Tidak. Ada banyak proses, ada banyak pembelajaran yang Rasul Paulus pelajari dalam kehidupannya tentang Kristus. Dan satu yang saya pelajari di Kisah Rasul tentang dia, yang saya kagum adalah dia mengajari kita bagaimana memiliki hati nurani yang murni. Kalau Petrus tadi mengacu kepada kita untuk memberi kesadaran bahwa kita ini harus mempunyai hati nurani, Paulus memberikan suatu penekanan hati nurani yang seperti apa? Kemurnian hatimu. Karena di luar sana banyak, Bapak Ibu, ternyata orang yang tidak memiliki hati yang murni di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kalaupun di hadapan manusia, dia kelihatannya murni, belum tentu di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tetapi kalau orang yang murni di hadapan Tuhan, bisa dijamin bahwa dia akan murni di hadapan sesamanya. Saya banyak melihat ya, Bapak Ibu bisa melihat di sekitar kita, di gereja kita, di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan studi kita, di lingkungan pekerjaan kita, bisnis kita. Banyak orang yang tumbang, banyak orang yang hilang, banyak orang yang tersandung. Kenapa demikian? Ya karena ini mereka tidak memiliki ini, kemurnian hati. Saudara, Tuhan mengajari kita harus memiliki hati yang murni. Karena apa? Karena hati ini ada suatu tumpuan kita, firman itu masuk dalam hati kita. Apabila kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, kebenaran yang hakiki, engkau dan saya akan menjadi orang yang teguh, orang yang kuat. Tidak akan mudah digoyahkan oleh perkara apapun. Amen. Dunia bisa mengajari kita, dunia bisa Amen. mengajak, memberi kita banyak contoh. Pasti akan banyak di sekeliling kita yang akan mengajari kita bisnis, mengajak kita bekerja, mengajak bahkan pelayanan. Pelayanan sekalipun, Bapak Ibu. Banyak. Tetapi kita harus pintar memilih apakah itu dari Tuhan atau tidak. Karena dunia pelayanan pun sekarang jahat. Saya berani katakan dunia pelayanan pun sekarang sudah banyak terisi dengan orang-orang yang jahat. 2 tahun lalu, saya pernah diajak sama seorang pendeta muda. Dia bilang sama saya seperti ini. Ini 2 tahun lalu, Bapak Ibu. Kami akan mendirikan sebuah gereja. Dia bilang, ada satu donatur pengusaha besar di Surabaya. Dia mau memfasilitasi
Dia mau menyediakan ruko, tempat beribadah, bahkan semua fasilitas dia tempati. Alat musik, baru untuk print majalah atau apapun yang dibutuhkan lah, keuangan, bahkan tempat ruko sudah disediakan sama dia. Datanglah teman saya yang pendeta muda ini ke saya, ngajak saya Bapak Ibu, ngajak saya untuk ayo kita bangun gereja ini dari nol. Terus saya tanya, tempatnya di mana? Sudah disediakan. Oke. Awalnya terlihat sempurna Bapak Ibu. Dan terlihat semuanya kelihatannya baik dan suci. Tetapi seminggu kemudian dia telepon saya, dia ngomong seperti ini. Berkaitan dengan masalah perpuluhan dan persembahan gereja. Ada peraturannya ternyata. Saudara tahu apa yang mereka bilang? Kalau perpuluhan dan persembahan itu 50% masuk ke pengusaha itu, 50%-nya itu dibagi dua lagi, 25-nya untuk saya dan teman saya sebagai pekerja dan gembala, sisanya untuk gereja. Saya langsung ngomong sama teman saya, kamu pergi sendiri saja, saya enggak mau. Tawaran, Bapak Ibu. Apalagi posisi saya 2 tahun lalu itu baru masuk sekolah teologi. Jadi saya pun butuh yang namanya ekspektasi diri, pengembangan diri, bagaimana mengembangkan suatu gereja, suatu jemaat, itu perlu. Tapi saya tolak, Bapak Ibu. Dan ternyata mereka akhirnya tanpa saya, singkat cerita, mereka membuka gereja itu. Bahkan di-share di Instagram, di Facebook, saya cuma ketawa. Saudara tahu, hanya waktu 6 bulan. 6 bulan itu, setelah 6 bulan saya tanya sama teman saya yang pendeta muda, kenapa kok enggak posting-posting lagi kegiatan gereja itu? Apa tutup? Katanya. Tutup, saudara. Langsung saya memberanikan diri bicara sama dia. Karena dia pendeta muda, dia pendeta. Saya bilang, kamu pendeta. Kamu lebih dulu berteologi daripada saya. Tidak semudah itu kita bangun gereja, saya bilang. Tuhan tidak butuh gereja sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Tuhan tidak butuh gedung gereja, Tuhan tidak butuh sinode. Tidak mudah, betul. Tidak mudah, saya bilang. Kenapa saya tolak? Karena saya tahu hati nuranimu udah nggak bagus. Dari perpuluhan saja saya sudah menilai kalian bahwa pengusaha, temanmu yang pengusaha itu sudah merancangkan bahwa gereja apabila besar, loh gereja kalau besar, Bapak Ibu, itu besar juga uangnya loh. Bener loh. Kalau jemaatnya banyak besar, makanya banyak gereja besar sekarang. Betani, kaya-kaya. Tapi hati motivasi dari pengusaha itu sudah salah di hadapan Tuhan. Dia mau membangun gereja, dia mau membangun jemaat, casingnya bagus membangun gereja, tetapi sebenarnya ada unsur bisnis di dalamnya. Itu dunia pelayanan. Belum dunia-dunia yang sekuler, Bapak Ibu. Saya juga ada tawaran-tawaran bekerja. Bapak Ibu, saya kalau boleh bersaksi, kenapa saya menjadi seperti ini? Saya tahun 2012 itu dibuang Tuhan kembali ke Surabaya. Saya sempat pulang 2007. Karena saya mau lari dari pekerjaan Tuhan. Saya nggak suka menjadi hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Karena image-nya hamba Tuhan itu kan, maaf ini, nggak bisa makan. Dan ternyata faktanya, ya ada benernya. Saya dijamah Tuhan 2 kali, tahun 2001 dan tahun 2013. 2007 saya melarikan diri, 2012 saya terdampar lagi kembali ke Surabaya. 2013 saya dijamah Tuhan kembali. Dan di situ saya minta ampun sama Tuhan. Saya nggak bisa lari dari Tuhan. Saya nggak bisa lari dari panggilan. Apakah setelah saya mendapatkan suatu panggilan Tuhan itu dari 2013 sampai sekarang
perjalanan saya tidak ada yang namanya duka cita, banyak Bapak Ibu. Sampai sekarang pun, bahkan saya baru sharing tadi siang sama Bapak Ibu Gembala kita, Pak Beni sama istri. Mereka tahu kesusahan saya. Fair, apa adanya. Kami ini hamba-hamba Tuhan, bukan hamba-hamba Tuhan yang seperti di luaran sana. Pencitraan. Hebat. No. Ini waktunya saudara dan saya untuk menggantikan mereka. Karena orang yang murni hatinya itu hampir minim di dunia ini. Hamba Tuhan di luar sana itu banyak yang sudah tercemar. Ya. Sorry, saya mengatakan ini. Karena saya banyak menyaksikan, banyak orang mengatakan dirinya pelayan Tuhan. Tetapi di luar mimbar, Bapak Ibu, mereka seorang penjahat. Di mimbar mereka WL ya, angkat tangan. Tapi di rumah mereka maling uang. Mereka berkhotbah, bahasa rohnya kencang, hora basik hina, bahkan menumpang tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di geruduk kos-kosannya ada sama perempuan kumpul kebo, tapi sudah berani naik mimbar dan menumpang tangan. Luar biasa dunia ini, Bapak Ibu. Teman saya di Manado telepon saya. Waktu itu dia perkenalkan lewat Facebook. Ini loh hamba Tuhannya, ini loh hamba Tuhannya. Saya tidak tahu waktu melihat sosok satu laki-laki yang kalau kita awam, kita melihat dia berkhotbah, terus dia numpang tangan, kita pasti terpesona, wah. Tapi waktu saya lihat di Facebook, saya bilang sama teman saya, siapa orang ini? Teman saya bilang, oh namanya ini, dia dulu gini, sekarang melayani Tuhan. Puji Tuhan dia melayani Tuhan. Tapi saya ngomong begini, kamu akan lihat siapa dia sebenarnya. Saya ngomong gitu. Berapa bulan kemudian telepon saya, ngomong, yaitu kumpul kebo ternyata sama perempuan. Tapi naik ke atas mimbar, berkhotbah dengan lantang dan menumpangkan tangan. Luar biasa enggak? Betapa nistanya. Orang-orang sekarang itu sudah terlalu berani naik mimbar. Berani masuk ruang Maha Kudus dengan kondisi yang nista. Dan saya juga banyak Tuhan izinkan ketemu orang-orang yang mengaku dirinya berkarunia, Bapak Ibu. Yang katanya bisa manggil malaikat lah. Beberapa tahun kami juga ngalami. Di Sulawesi Tengah, di Ampana, di Palu, anak muda ini terkenal bisa memanggil malaikat. Datang ke Surabaya, katanya mereka mendapat suara Tuhan mau mentahirkan saya. Saya bilang, monggo. Pakai bahasa Jawa ya, monggo. Saya berdoa sama istri saya. Kami tidak dapat apa-apa dari Tuhan, tapi di hati kami yang paling dalam, ada sesuatu yang mengusik hati kami, kami tidak damai sejahtera dengan anak ini. Saya nggak tahu apa itu, Bapak Ibu. Singkat cerita, mereka datang ke Surabaya, tinggal di tempat kami. Malam pertama, di hari pertama, saya bawa kumpul di ruang makan kita. Mereka ada 7 orang datang, saya sama istri. Saya merendahkan hati, Bapak Ibu. Saya bilang begini, tolong doakan kami kalau memang kalian engkau utus untuk mendoakan kami. Kami mau didoakan. Saya rendahkan hati. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Diam, tidak terjadi apa-apa. Saya juga bingung. Akhirnya saya bicara sama istri saya pelan, kenapa kok diam ini, Ma? Nggak tahu. Saya ngomong lagi, silakan doakan kami. Kami merendahkan hati, Bapak Ibu. Kami selalu menghormati orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Silakan. Tidak ada terjadi apa-apa. Yang lucunya anak muda ini berkata bahwa
malaikatnya tidak mau datang. Coba saudara. Malaikatnya tidak mau datang itu gimana itu maksudnya? Artinya saya ngambil keputusan, saya beranikan diri. Tapi sebelum saya ngambil keputusan, saya berbicara dalam hati saya dengan Roh Kudus. Tuhan, tunjukkan Engkau Allah yang benar. Demonstrasikan bahwa Engkau Allah yang di perjanjian lama sampai sekarang sanggup menjamah manusia. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaanmu. Karena aku ingin anak muda ini sekeluarga diselamatkan. Tunjukkan kuasa-Mu Roh Kudus. Saya dalam hati bicara itu, Bapak Ibu. Akhirnya, saya ngomong sama mereka, oke, kalau gitu, boleh saya ambil alih? Kita adakan penyembahan. Saya nyanyikan. Saya cuma ngomong begini, yang ada berbahasa roh, oke lah berbahasa roh, yang nggak ada, dalam hati saja. Nggak usah pakai musik. Dengan suara yang slow, sendu kita menyembah Tuhan. Saya angkat satu lagu waktu itu. Kami memuji kebesaran-Mu. Baru satu kalimat saudara, dan saya tidak menumpang tangan mereka. Jujur, ini Tuhan saksi, saya tidak menumpang tangan mereka, saya tidak sedang membicarakan mereka, berkhotbah dengan mereka. Kita posisi doa. Satu persatu tumbang saudara di depan saya. Saya langsung nyanyi terus. Ajaib Tuhan, pelepasan, wah, teriak-teriak saudara. Terutama anak yang ngaku punya karunia mendatangkan malaikat itu. Saya tetap nyanyi. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Nangis mereka semua. Tuhan itu hidup. Dan Dia Tuhan yang tidak bisa dipermainkan sama kita, ciptaannya. Kita ini yang diatur oleh Roh Kudus, diatur Tuhan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Waktu itu terjadi, saudara, mereka tumbang, langsung saya ngambil sikap, saya doakan mereka. Pelepasan semua satu persatu di situ. Muntah-muntah. Di ruang tamu itu saya biarkan mereka terguling-guling. Dan itu jam 12 malam, Bapak Ibu. Saya sampai, semoga tetangga nggak marah aja, karena mereka ada yang berteriak. Akhirnya besoknya saya bawakan firman Tuhan, kebenaran. Saya bilang sama mereka, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ada katakan ada, tidak ada katakan tidak ada. Kalau memang engkau ada karya Tuhan, lakukan itu dengan karya Tuhan yang sebenarnya. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan coba-coba. Saya ngomong seperti itu, Bapak. Mereka nangis. Dan saya doakan anak itu tumbang, guling-guling, sejak malam itu. Sampai berapa tahun, 3 tahun lalu ya terakhir. Sekarang kita nggak pernah komunikasi lagi. Katanya malaikatnya nggak pernah datang lagi. Coba, Bapak Ibu. Kita harus bisa menilai mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa memilah itu? Hati nurani kita, hati nurani Bapak Ibu, isi dengan kebenaran yang benar. Bapak Ibu syukur kita punya gembala seperti Pak Beni. Dan istri saya tidak sedang mengangkat mereka sekarang, tidak. Tapi saya mengamati kehidupan mereka. Dan mereka bayar harga loh Bapak Ibu. Menderita karena Kristus itu mereka sedang lakukan. Saudara harus mengerti bahwa mahkota itu tersedia itu hanya orang-orang khusus loh. Mahkota itu disediakan di surga itu untuk orang-orang yang seperti kita ini. Orang-orang yang mau berani menerima penderitaan itu sebagai nutrisi. Atau dengan kata lain, bahwa kita harus berani menerima rasa sakit itu. Jangan lari. Hati nurani yang murni itu yang akan menuntun engkau
yang akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Karena apa? Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja karena ada kemurnian. Karena Roh Kudus suci, kudus. Yes. Amin. Saudara Amin. jangan memaksakan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan kondisi kita yang nista. Paham ya? Banyak anak Tuhan Haleluya. sekarang Haleluya. memaksakan ayat firman Tuhan untuk situasi yang tidak sesuai dengan ayat firman itu. Banyak hamba-hamba Tuhan memaksakan ayat firman Tuhan, ayat yang suci itu untuk situasi yang nista, yang najis. Contohnya, saya pernah membaca suatu postingan dalam ini lingkungan keluarga saya, keluarga besar. Ada salah satu adiknya mereka menikah. Adiknya ini wanita. Menikah karena apa Bapak Ibu? Karena udah MBA. Jadi dia sudah hamil di luar pernikahan. Nah, karena sudah hamil, si pria bertanggung jawab. Oke lah, bagus ya. Si pria bertanggung jawab, menikahlah mereka di gereja. Satu keluarga memposting foto mereka. Di postingan itu ditaruh ayat. Memang keren ya. Keren kan? Kan sekarang kan yang sampai saat ini kan kita kan begitu, posting sama ayat, ya kan? Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan saya, layakkah ayat yang suci itu disandingkan dengan situasi yang nista? Jangan memaksakan ayat firman Tuhan untuk engkau membenarkan situasimu yang salah. Itu nggak pas. Itu nggak relevan. Tetapi kalau engkau masuk dalam suatu pernikahan yang kudus, diberkati Tuhan, dan engkau memposting dengan firman Tuhan itu benar. Itu yang sejalan dengan prinsip kebenaran. Kan banyak yang seperti itu. Kita jangan memakai firman Tuhan untuk membenarkan situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Ini casnya mana ya, Kel? Baterainya low, maaf ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan untuk kita harus dengan sadar, kesadaranmu dan kesadaran saya untuk memberikan hati yang murni itu kepada Tuhan. Karena kita kalau berbicara hati yang benar, hati yang murni, kita tidak memakai itu hanya untuk lingkungan situasi pelayanan. Engkau dan saya pakai itu untuk dunia kerjamu, dunia bisnismu, rumah tanggamu. Karena kebenaran itu tidak hanya bermain di wilayah pelayanan, tidak. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnisnya kita yang lakukan, terhadap majikan-majikan kita, bos kita, itu kita perlu pakai itu semua. Mungkin mereka tidak melihat kemurnian hatimu, tetapi ada sepasang mata yang melihat itu, yaitu Tuhan. Kalau engkau dan saya pertahankan itu di dunia ini, itu seolah-olah barang murahan, tidak memberi feedback yang enak, yang baik kepada kita. Tetapi itu ada investasi di surga. Karena apa? Allah yang melihat. Bapa kita di surga itu melihat. Kemurnianmu dan kemurnian saya itu mungkin dunia tidak mau memperlihatkan. Tidak mau mengakui itu. Tetapi Tuhanmu itu mau mengakui kita. Waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia,
Itu Amin. berarti kita mengakui dia dan kita masuk dalam suatu perjalanan yang baru, yaitu apa? Perjalanan spiritual. Waktu saudara dan saya mengaku Tuhan sebagai juru selamat kita, itu kita sudah masuk dalam dimensi yang baru. Dimensi itu apa? Perjalanan spiritual yang baru. Nah, perjalanan spiritual ini selesainya kapan? Pada saat engkau dan saya menutup mata. Disitulah kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Disitulah pertandingan kita dimulai. Perjalanan spiritual kita itu di situ. Kita mengalahkan diri kita. Sampai sekarang saya mengalahkan diri saya sendiri itu ya bertubi-tubi. Harus. Saya punya kelemahan. Tapi saya mau belajar. Bukan berarti kita tidak boleh hidup di dunia ini tidak boleh menikmati sedikit dunia. Ya enggak juga. Loh, enggak boleh kaya. Ya boleh kaya. Monggo, silakan kaya. Engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkatimu. Tapi kan esensi kebenaran kita bukan di situ. Bagaimana kita ini menyalibkan daging. Saudara, pekerjaan di dunia ini sekarang itu berlawan dengan firman Tuhan itu udah terang-terangan loh. Contohnya, banyak iming-iming pekerjaan sekarang itu memberikan suatu benefit yang besar. Kenyamanan, jalan ke luar negeri, pesta pora, menawarkan hal-hal yang indah, benefit yang besar di kemudian hari. Nah, ini kalau kita bicara tentang kekristenan, Kristus mengajarkan apa? Menyangkal diri, pikul salib, pikirkan yang di bawah, yang di atas bukan yang di bawah. Pikirkan kerajaan surga. Kontra. Nah, bagaimana kita bisa memilah itu semua dengan baik? Hati kita yang benar, hati kita yang baik. Isi dengan firman Tuhan kemurnian itu. Karena apa? Roh Kudus itu murni dan suci atau kudus. Hati kita pun harus kudus dan suci. Terserah orang mau bilang apa. Kita orang bodoh, kita orang ingusan, anak baru kemarin lah, terserah, biarkan saja. Belajarlah Alkitab. Saudara nggak perlu belajar masuk teologi kok. Nggak perlu. Kecuali Roh Kudus secara pribadi menuntut engkau untuk belajar teologi, masuk sekolah teologi, silakan. Tetapi bukan di situ. Guru teologi terbaik itu Roh Kudus. Bukan dosen kita. Kita mau sebut nama siapapun. Gilbert Lumendong kah? Yang sudah senior-senior. Pak Erastus Sabdono kah? Michael Sony kah? Atau siapa itu? Mawar Sharon itu siapa? Philip Manova kah? Tapi guru terbaik, soko guru terbaik itu cuma Tuhan Yesus. Karena dia sendiri yang akan mengajari kita. Lewat perantaraan Roh Kudus, dia akan mengajari kita ini loh. Yang sebenarnya. Saudara dan saya masuk ke sekolah teologi, belum tentu Tuhan bukakan rahasia kerajaan surga. Belum. Tetapi kalau kita ada tuntunan Roh Kudus secara pribadi untuk masuk ke teologi, silakan. Itu adalah suatu proses kehidupanmu berarti dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana kita harus murni di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Nah, masalahnya di dunia zaman sekarang ini, manusia lebih cenderung kelihatan murni depannya kita. Bahkan ada yang lebih ekstrim di depan Tuhan cenderung kelihatan murni, tapi nista. Banyak contoh. Kalau kita dikasih kepintaran, hikmat, kecerdasan, gunakanlah hikmat itu untuk membangun sesamamu, membangun persekutuan doamu, membangun gerejamu, membangun jaringanmu, membangun keluargamu, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan seperti orang dunia,
memakai hikmatnya, memperkaya diri, korupsi. Bagaimana dia pakai hikmatnya untuk bisa membunuh orang, menjatuhkan orang, memenjarakan orang dengan cara pakai pasal-pasal penistaan agama. Tidak. Semakin berat padi, semakin tinggi padi, dia semakin turun ke bawah. Harusnya kita yang menjadi seperti itu. Kalau kita sudah semakin diperlengkapi firman Tuhan, ini yang saya sayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang lulus teologi, bukannya rendah hati, bukannya memperlengkapi sesamanya, tapi lulus teologi jadi petarung. Ketemu orang teologi sebelah sana, debat. Ketemu teologi sebelah sana, debat. Akhirnya apa? Memicu suatu debat yang panas. Ini kan sama saja membuat kotak. Bahkan Rasul Paulus pun pernah kok mengajari kita bahwa firman Tuhan itu tidak untuk diperdebatkan. Debat di mana-mana, debat ke sana kemari. Seolah-olah mereka ghostbuster. Menyesat-nyesatkan semua. Yang saya khawatirkan, begitu sudah di hadapan Tuhan, Tuhan ngomong nggak kenal kalian aku. Selesai. Jangan jadi petarung. Perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang hakiki, rendah hati, kabarkan itu Injil, kabarkan tentang Kristus, tapi jangan jadi petarung. Biarkan saja kita bertumbuh dewasa bersama dengan Tuhan, kita bertumbuh semakin bijaksana dengan Tuhan, kita pakai hati nurani kita yang paling dalam, kemurnian kita untuk bisa membangun sesama kita, membangun jaringanmu tanpa ada perdebatan. Karena pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Ilalang dan gandum tumbuh bersama. Firman Tuhan sudah mengatakan tumbuh bersama, Bapak Ibu. Jadi antara murni dan palsu itu pasti akan berdiri bersama. Tetapi saya berani jamin yang palsu pasti akan tumbang. Tetapi barang siapa yang teguh, yang murni hatinya, dia pasti akan berdiri kokoh. Amin. Amin. Haleluya. Berani untuk mengatakan tidak terhadap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu datangnya dari kita. Makanya saya ajak untuk kita mengisi hati kita itu dengan kemurnian. Itu pilihan Bapak Ibu. Rasul Paulus juga mengatakan dalam pada anak rohaninya Timotius hal yang sama kok. Itu kalau nggak salah 1 Timotius 1 ayat 5. Dia mengatakan bahwa coba saya buka 1 Timotius 1 ayat 5 ini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dalam hati yang suci. Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Terus di ayat yang ke-19 dikatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius. Ini Paulus menulis kepada Timotius, anak rohaninya. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Artinya apa? Banyak orang zaman sekarang juga, kiri kanan kita, lebih memilih kompromi dengan dunia. Saudara bisa lihat, saudara sendiri, keluarga sendiri, gereja saudara, di mana saudara berkecimpung, PD saudara, banyak kan orang yang datang silih berganti. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kenapa? Karena tidak semua memiliki hati yang baik. Karena tidak semua memiliki kemurnian dalam beribadah.
Tapi siapa yang memiliki kemurnian, dia akan teguh. Dia pasti akan setia. Dia tidak akan mundur, Bapak Ibu. Amin. Dia percaya bahwa Tuhannya yang melihat dia, bukan manusia. Karena saya ini tipe orang percaya bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Yes. Yes. Peninggian itu datangnya Amin. dari Tuhan, pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Dan pemeliharaan itu terhadap saudara dan saya itu datangnya dari Tuhan. Walaupun secara manusia faktanya kita kadang-kadang ada khawatirnya juga. Tapi keteguhanmu, keteguhan saya dengan hati yang kuat itu, karena saudara isi dengan firman, itu yang akan memunculkan keberanian saudara untuk menghadapi situasi yang keras. Itu akan membangkitkan nyali kita, keberanian kita akan teguh sekalipun kita di situasi yang tidak menyenangkan. Bagaimana kita mengisi hati kita, kemurnian kita itu dengan hal yang baik. Kan Filipi 4 ayat 8 sudah mengajari kita apa yang sedap didengar, apa yang suci. Pikirkanlah semua itu. Ya, jangan kita ngisi dengan drakor, telenovela, atau enggak Mobile Legend. Nah, terutama yang ibu-ibu sukanya gosip, ngumpul. Jangan. Jangan. Jadilah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda itu akan mendatangkan belas kasihan Allah turun atasmu. Kalau engkau dilihat berbeda di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, engkau akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Karena engkau berbeda. Karena Tuhan yang kudus tidak mungkin akan bekerja sama dengan hal yang nista. Amin, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ngajak kami para hamba Tuhan tidak lebih hebat dari Anda tidak. Kita sama-sama belajar. Mau Anda, mau saya, mau hamba Tuhan di luar sana sama kok. Semua mengalami suatu perjalanan spiritual, pertandingan, dan itu harus selesai. Tidak selesai, risikonya besar. Neraka. Tapi kalau selesai, kita akan kembali ke kota yang baru. Amin. Mungkin sekian dari saya buat Bapak Ibu. Saya ini bukan ahli teologi, saya juga bukan ahli Taurat. Saya hanya orang biasa ngajak saudara-saudara, ibu gembalamu sampai ketawa. karena kita ini bukan ahli teologi ya, dan kita juga bukan ahli Taurat, tapi kita sama-sama mau belajar maju di dalam Tuhan, memiliki hati yang benar, kehidupan yang benar, pemikiran yang benar, konsep yang benar, maka kehidupan kita pasti akan benar di hadapan Allah. Amin. Bersyukur saudara. Amin. Doa untuk gembala kalian, karena mereka saya lihat adalah orang-orang yang qualified, tetap mau mengiringi Bapak Ibu, membimbing. Sedikit sekali orang yang mau mengambil pekerjaan itu. Kenapa saya katakan? Saudara kalau lihat di luar sana, pendeta-pendeta yang terutama di kota-kota ya, itu udah nyaman. Coba saudara tantang kok yang pendeta-pendeta besar di kota-kota itu untuk terjun ke pedalaman. Nggak mungkin mau. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mau dibentuk Tuhan, kemanapun mereka, pasti dia bilang, aku mau engkau utus kemanapun Tuhan. Dan aku melihat ada di gembala kalian. Mahkota itu, ingat saudara, kalau saudara ingin mendapatkan mahkota, Tuhan akan memberikan mahkota bagi siapa mereka yang mau menderita bersama dengan dia. Amin. Amin. Mahkota tidak akan Tuhan kasih secara sembarangan. Mahkota tidak akan Tuhan kasih secara obral. Tidak mungkin. Hanya orang-orang tertentu, itu engkau dan saya, yang berani menderita bersama dengan Tuhan. Terima rasa sakit itu. Engkau dizolimi, engkau dinista dengan sesamamu. Masuk kamarmu, menangis di hadapan Tuhan, ampuni dia. Jangan kau balas.
Engkau punya kebutuhan yang besar. Engkau punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kalaupun tidak sesuai pendapatanmu, jangan kita mencuri. Jangan kita bersaksi dusta untuk mendapatkan bisnis itu. Jangan. Ada sepasang mata yang dengan bijaksana dia akan menakar apa yang engkau tabur. Haleluya. Yaitu Roh Kudus. Saya berdoa kita semua, walaupun kita ini saling jauh, yang saat ada di China, kita ada di Indonesia, di pedalaman, tapi kuasa Tuhan tidak pernah dihalangi ruang dan waktu. Saudara bertumbuh, itu adalah Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih, saya nggak panjangkan dan Amin. lebarkan. Amin. Semoga ini bisa membangun kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu atas kepercayaannya buat saya. Karena saya ini hamba Tuhan, siapa sih? Orang kecil kok. Ya, tetapi kita adalah orang-orang yang berani berjalan bersama Yesus. Berani berjalan bersama Yesus itu tidak sembarangan loh. Tidak semua bisa jalan dengan Yesus, tidak semua. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gembala, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Suara saya jelas? Jelas, Pak Gembala. Jelas ya? Jelas banget. Oke, baik. Terima kasih untuk firman yang di-share-kan ke kita. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa kita hari ini belajar tentang kemurnian hati, the purity heart. Ya, kemurnian hati ini bagaikan emas yang dimurnikan, lalu yang sampah-sampahnya dibuang, nanti menghasilkan kilau, ya, kilau, gemilau. Nah, jadi jemaat Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang murni itu tidaklah seketika. Tidak seketika, tapi butuh yang namanya waktu dan proses kehidupan. Ya, cara proses kehidupan itu kita alami bersama adalah bukan ketika hidup kita enak, bukan itu saja, tapi juga dalam kesusahan dan kesenangan dua-duanya. Misalkan, waktu ikut Tuhan Yesus kok hidupku tidak seperti dulu lagi nyamannya, betul. Yang kedua, waktu ikut Yesus aku diberkati, oke. Tapi ketika diberkati, tetap juga yang kita dapatkan dari Tuhan untuk siapa? Nah, jadi dalam segala hal. Oke, jemaat Tuhan harus murni hatinya, jangan tidak murni. Ya, kecuali murni sinaga, murni situmorang. Nah, itu beda lagi. Ya, ini murni maksudnya kata sifat. Oke. Baik. Harus murni, ikut Tuhan itu murni. Memberi itu harus murni. Menolong itu harus murni. Oke? Tulus hatinya. Baik, kita semuanya harus berusaha, berjuang bersama-sama. Kita berdoa bersama yuk. Ada Mama Nyunyen? Masih ada? Mohon Mama Nyunyen berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Haleluya. Bapak kami yang baik, Bapak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini yang kami telah dengar semuanya tentang kemurnian hati ya Bapak. Kiranya Engkau selalu menuntun anak-anak-Mu di jalan yang benar seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Murnikan hati anak-anak-Mu seperti yang Engkau inginkan ya Bapak. Pakai anak-Mu semuanya ini seturut dengan keinginan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini.
Kiranya firman pada hari ini sebagai bekal untuk hidup kami selanjutnya untuk lebih baik ya Bapak. Untuk kelanjutan Amin. hidup kami supaya lebih baik, ada peningkatan lebih baik, lebih murni lagi hati kami yang tadinya hati kami penuh dengan suatu pemikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya akan merubah hati kami semuanya menjadi hati yang lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Oh, terima kasih Yesus, seluruh firman-Mu pada hari ini. Semoga menjadi rema dan mengena di hati kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berkati Pak Gan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya Tuhan. Apa yang dipergumulkan oleh anak-Mu ini, Engkau jawab tepat pada waktu-Mu. Engkau tolong anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati dengan segala kebaikan-Mu. Dan juga saat ini Tuhan, Pak Gan, istri dan juga anak-anak yang sedang tidak enak badan. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau pakai lebih dahsyat dan heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Pak Gan dan juga istri dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun beban berat yang dialami oleh anak-Mu ini, hamba-Mu ini Tuhan, pasti bisa dilalui karena anak-Mu ini, hamba-Mu ini mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi Pak Gan dan juga seluruh keluarganya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami memberkati Pak Gan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan. Seberapa kami yang hadir malam ini, terima kasih kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur secara pribadi dari iman yang sangat meremah dalam hati hamba yang akhirnya terjadi saat ini, ditambah pemurnian hati untuk hamba pribadi. Terima kasih Tuhan, semakin jelas Engkau nyatakan dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba bersyukur dan bersukacita malam ini. Biarlah rasa ini juga dimiliki seluruh dari jemaat-Mu malam ini Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Malaysia, India, Thailand, Filipina, Bangkok, yang ada di Mesir, California, Kolombia, dan dimanapun mereka yang mengikuti ibadah Zoom malam ini. Malam, siang, pagi yang mereka yang mendengarkan di siaran YouTube ini. Bapak, Engkau jamah mereka semuanya. Roh Kudus, Engkau jamah mereka dan Kau murnikan hati mereka semuanya, kami semuanya tanpa terkecuali yang mendengarkan dan mengikuti ibadah kami ini. Terima kasih ya Bapak, berkat yang terbaik Kau berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan ibadah besok pagi dan juga malam ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ibadah raya. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Bapak. Engkau beracara di setiap ibadah-ibadah yang ada. Engkau yang berperkara. Karena tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang kebetulan. Bahkan persekutuan kami ini pun tidak kebetulan. Semua karena pilihan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Bapak, hamba berdoa juga untuk anak dari Veronica yang hari ini ulang tahun yang ke-7. Bapak,
kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati anak ini dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini dengan cara-Mu yang terbaik di tengah orang-orang yang ateis dan hanya mamanya secara manusia yang mengenal Tuhan. Bapa, Engkau berikan hikmat, Engkau pimpin Veronica kepada kebenaran-Mu, kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga bisa membimbing 3 anak yang ada bersamanya. Terima kasih Bapa. Proses yang luar biasa dialami, Engkau kuatkan dan teguhkan hati Veronica menghadapi sekolah kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati suaminya. Berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Beberapa waktu ini Tuhan, yang keadaan cuaca yang datang tiba-tiba, yaitu salju yang biasanya belum datang, kali ini datang lebih awal. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberikan imun yang bagus untuk semua jemaat-Mu. Pimpin kepada pola makan yang bagus, pola istirahat yang bagus. Biarlah dengan hikmat-Mu, anak-Mu ini bisa menghadapi cuaca dengan kekuatan yang dari Tuhan. Anak-Mu semuanya kuat dan sehat. Biarlah mereka semuanya melakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya. Harus ada andil di dalam perjuangan kami dan kerjasama yang baik antara kami anak-Mu dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih suami Christine Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan Kau tolong. Bapa, Engkau tolong anak-Mu ini sehingga mendapatkan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Engkau berkati anak-Mu ini Tuhan. Begitu juga dengan papanya Nina. Bapa, Engkau tolong Tuhan, Engkau terlibat di dalam pekerjaannya, Engkau tuntun Tuhan, dan Engkau bukakan jalan yang sesuai dengan porsi yang sudah Engkau tetapkan bagi anak-Mu ini. Pemurnian hati, terima kasih Bapa, kami semua mengalami, bahkan Cerina di dalam pekerjaan, digembleng dengan sedemikian rupa. Jawabannya satu, karena Cerina dimurnikan hatinya. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat. Jenny juga Tuhan. Pemurnian hati, terima kasih Tuhan. Anak-Mu sudah melawan arus. Prinsipnya adalah asalkan Engkau menyertai cukup bagi Jenny. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu terus kepada anak-Mu ini. Amin. Seli Tuhan, suaminya yang dalam pergumulan pekerjaan. Bapak, Terima kasih Engkau buka jalan bagi suami Seli. Dan seluruh suami dari jemaat-Mu ini Bapa, yang membutuhkan pekerjaan Bapa, Engkau buka jalan. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Karena suami dari jemaat-Mu memiliki istri yang takut akan Engkau. Yang mengerti bahwa berkat adalah titipan Tuhan. Keuangan materi semuanya adalah titipan Tuhan yang harus dikelola dengan baik. Dan harus dipahami untuk apa dan untuk siapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba memberkati juga rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Keharmonisan rumah tangga terus Engkau ubahkan Tuhan untuk jemaat-Mu ini. Sehingga mereka semakin hari semakin harmonis, semakin cinta dengan istri dan suami satu-satunya. Menjadi sentral teladan bagi bangsa-bangsa. Itu iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Istri setia, suami setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lahir generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dan anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan yang menyukakan hati Tuhan. Bapak, pengenalan akan Tuhan terjadi atas seluruh suami dari jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Melalui istri yang Engkau pakai, yang sudah Engkau kirim ke China. Tuhan, biarlah misi ini mereka semuanya selalu ingat bahwa menjadi garam dan terang
bagi dunia, terang yang artinya adalah ditempatkan Tuhan di tempat yang gelap sehingga terang itu nampak. Terima kasih Bapa, biarlah semua jemaat-Mu menjadi terang bagi suami, mertua dan seluruh keluarga besar di sana, anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada waktumu nanti kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang diberikan dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapak untuk mensupport pelayanan. Terima kasih yang sudah membayar untuk wifi dan operasional lainnya. Terima kasih Bapak untuk listrik. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi, karena itu adalah bagian dari ekspresi mereka melakukan sebagian tugas yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, berkati dengan kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kerinduan yang besar dari kami anak-anak-Mu adalah Indonesia dikenal bangsa-bangsa. Lewat pemulihan, lewat kasih Tuhan yang Engkau nyatakan. Kami rindu Tuhan, lebih dari ketenaran dunia adalah kasih Tuhan dinyatakan dan bangsa-bangsa melihat kemuliaan nama Tuhan ditinggikan atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati seluruh aspek yang ada di dalam bangsa kami. Kami juga memberkati Cina di mana jemaat-Mu berada dan bangsa-bangsa jemaat yang sudah Tuhan percayakan bagi kami yang mengikuti siaran ini. Terima kasih Bapak, berkati seluruh bangsa-bangsa sehingga dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani. Terima kasih untuk kami semuanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga di penghujung kami dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang Immanuel yang menyertai seluruh hidup kami. Kemuliaan, hormat, dan syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan menutupnya dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, serta oleh Roh Kudus-Nya yang diberikan untuk kita sebagai penolong, penghibur, penuntun kita kepada firman-Nya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya, serta Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan berkuasa. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Amin. Tuhan